أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Al-Anfal hadis yang keberapa? Bab 47. Hadis bab 47 halaman 238 hadis Kedua kali ya. hadis kedua. Sama dengarkan apa yang akan diuraikan di dalam kitab Ibnu Shalihin tentang tanda-tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba dan anjuran untuk berakhlak demikian serta berusaha untuk mewujudkannya yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Rasyid Al-Farsih kepada beliau dan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil umurana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Amin. Alhamdulillah jemaah sekalian, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan selamat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh dengan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita. Walaupun kita yakin tidaklah sempurna amalan kita, karena kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, tapi beginilah kemampuan kita untuk beramal. Kalau ada kesalahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni, kalau ada kekurangan mudah-mudahan Allah menutupi dan Allah terima amal kita abadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan di hadis yang kedua di bab tentang alamatu hubbillah ta'ala lil 'abdi wal hath 'ala takhalluq biha wa sa'i fi tahsilha. Hadis yang kedua. Silakan ada semuanya dibuka? Oke, silakan ikuti setelah saya. Sekarang ya, ikuti setelah saya. Wa anhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allah ta'ala al-'abda nada Jibrila inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahbibhu fayuhibbuhu Jibril fayunadi fi ahli as-sama'i inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu fayuhibbuhu ahlu as-sama'i thumma yuda'u lahu al-qabulu fil ardi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu
فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض selesai juga. Jadi kita punya pengalaman membaca hadis bareng-bareng ya. Sudah diterjemahkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril untuk memberitahukan bahwa Allah mencintai si fulan. Maka cintailah olehmu si fulan itu. Jibril lalu mencintainya, kemudian ia mengundang seluruh penghuni langit dan memberitahukan bahwa Allah mencintai si fulan. Maka cintailah olehmu semua si fulan itu. Para penghuni langit pun lalu mencintainya. Setelah itu kecintaan padanya diteruskan di kalangan penghuni bumi. Hadis riwayat muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari 745 dan Muslim 2637. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba lalu memanggil Jibril kemudian berfirman, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Jibril lalu mencintainya. Setelah itu Jibril memanggil seluruh penghuni langit lalu berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah olehmu semua si fulan itu. Orang itu pun lalu dicintai oleh para penghuni langit, dan selanjutnya diletakkanlah penerimaan baginya dalam hati para penghuni bumi. Dan jika Allah membenci seorang hamba, maka dipanggillah Jibril lalu berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan itu, maka bencilah engkau padanya. Jibril lalu membencinya. Kemudian ia memanggil semua penghuni langit sambil berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan, maka bencilah kalian padanya. Selanjutnya diletakkanlah rasa kebencian itu dalam hati para penghuni bumi. Baik, ini terjemahannya jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ini sama dengan hadis yang pertama, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita melalui hadis ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bila mencintai hamba, dan ini menunjukkan kalau Allah bisa mencintai hamba. Makanya di bab ini Al-Imam An-Nawawi ingin menginformasikan kepada kita tentang apa tandanya bahwa Allah itu cinta kepada hamba. Kalau Allah cinta kepada hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan diberitahu Jibril bahwa Allah senang, suka sama si fulan, maka hendaklah kamu mencintainya juga. Maka Jibril pun mencintai. Kemudian Jibril diperintahkan dalam hadis yang kedua untuk menginformasikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba itu. Kepada siapa? Diinformasikan kepada penduduk langit. Dan yang dimaksud penduduk langit adalah para malaikat. Dipanggil untuk apa? Agar mereka juga mencintai si
si fulan. Nah, kalau penduduk langit yaitu para malaikat juga mencintainya, maka penduduk Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini disebut fala wa yudha'u lahul qabul fil ard. Nah, kalau para malaikat sudah mencintainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam hati orang-orang yang ada di muka bumi itu untuk juga mencintainya. Ya, maka penduduk bumi juga akan mencintainya. Nah, jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwasanya keikhlasan di dalam beramal termasuk di dalamnya ketika orang mencintai melakukan ketika orang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas di dalam cintanya itu, karena cinta itu termasuk bahagian dari amal yang perlu keikhlasan. Nah, orang yang bisa mencintai dan cintanya ikhlas, karena orang ini disebutkan dia mencintai sesuatu bukan karena apa-apanya mas sekalian, ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa menjadi penyebab orang bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah mencintainya, apa tandanya? Tandanya Allah akan memberikan informasi kepada para malaikat, kemudian kepada Jibril pertama kali, dan Allah akan perintahkan Jibril untuk mencintainya. Kemudian Jibril memerintahkan kepada penduduk langit yaitu para malaikat yang lain juga untuk mencintainya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kecintaan kepada orang ini fil ardi, di muka bumi. Dia akan menjadi orang yang dicintai. Cuma kata para ulama, siapa orang-orang yang ada di bumi yang menjadi ukuran bahwasanya dia termasuk dalam kelompok ini, kelompok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima, itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi di muka bumi orang yang akan mencintainya juga adalah orang-orang min ahlil fadli wa ahlul khair, orang yang baik. Ya. Kalau misalnya jadi tandanya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba, itu adalah di muka bumi dia akan dicintai oleh, di kalimatnya kan di sini dia akan dicintai oleh penduduk bumi. Dia akan dicintai oleh penduduk bumi. Dan yang dimaksud dengan penduduk bumi ini bukan semuanya, tapi hanya orang-orang baik saja, orang-orang soleh yang frekuensinya sama. Ya. Jadi kalau orang itu dicintai oleh orang-orang yang baik, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Dan gak jadi masalah ketika ada orang soleh kemudian dibenci oleh orang-orang yang ada di dunia, tapi yang benci bukan orang soleh gitu. Yang benci itu penjahat, yang benci itu ya preman gitu kan. Nah, itu gak jadi masalah. Ya. Bukan berarti dia tidak punya tanda bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tanda yang disebutkan di hadis yang kedua. Ya. Jadi tanda bahwa Allah cinta kepada hamba, dia di muka bumi akan diterima oleh orang-orang yang baik. Begitu juga kebalikannya, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perintahkan kepada Jibril, Allah informasikan ke Jibril, aku tidak suka sama si fulan. Ya. Kemudian maka hendaklah kamu juga membencinya, dan Jibril memberikan informasi kepada malaikat penduduk langit untuk membencinya. Sementara di muka bumi Allah nanti akan masukkan ke dalam hati orang-orang yang
soleh, orang-orang yang baik, ya, kebencian, ketidaksukaan kepadanya. Ya. Dan yang tidak akan suka kepada dia itu adalah orang-orang yang baik saja. Maka bukan tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba ketika orang-orang yang fasik sama-sama suka sama orang yang fasik, gitu. Di muka bumi kan biasanya kalau orang yang sejenis itu biasanya cocok aja sudah, ya kan? Saling senang, saling cinta, saling dukung dan semacamnya. Kalau itu dalam urusan keburukan, maka itu bukan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala dicintainya. Ada seorang preman gitu misalnya, wah preman yang lain itu dari semua kelompok itu senang sama dia. Itu waduh, kayaknya orang itu dicintai ya sama Allah. Ya enggak lah, karena yang mencintainya bukan orang baik. Ya. Makanya para ulama mengatakan al-ibratu fi mahabbatin insani wa bughdhihi innama hiya li ahli al-fadli wa ahli al-khair. Jadi yang akan dilihat, yang bisa menjadi tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah tidak suka kepada dia, itu kalau dia dicintai atau tidak disukai nanti oleh orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Baik, jemaah sekalian, ini hadis yang kedua. Dan perlu diketahui, jangan nanti salah paham, ketika Allah mencintai atau Allah tidak suka kepada seseorang, ini pasti ada penyebab di belakangnya. Bukan karena ya semaunya, pokoknya ada orang yang kadang-kadang ditanya, kenapa kamu suka sama si fulan? Gak tahu, pokoknya saya suka aja. Enggak ada alasannya, enggak. Ya, Allah itu pasti ada alasannya. Dan biasanya ada amalan-amalan yang dilakukan oleh si fulan ini, oleh orang ini, sehingga menjadikan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Makanya di bab-bab sebelumnya itu babnya adalah apa sih amalan-amalan yang bisa menjadikan orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadis pertama ada penyebutannya itu. Apa itu? Apa yang menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Itu di hadis pertama disebutkan. Jadi kalau ada seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diwajibkan. Kata Allah kan, tidaklah seorang hamba itu melakukan amalan yang lebih aku cintai melebihi daripada dia melakukan apa yang aku wajibkan. Kemudian setelah melakukan yang wajib, dia ikuti dengan amalan-amalan sunnah dan dia istiqomah dengan dua hal ini. Nah, kalau sudah melakukan ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang pertama, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Maka aku akan mencintai selama dia melakukan apa yang diwajibkan, diikuti dengan amalan sunnah dan dia istiqamah, maka aku akan mencintai. Jadi kalau di hadis yang kedua disebutkan Allah itu bisa benci kepada hamba, bisa cinta kepada hamba, itu ada penyebabnya. Bukan karena ya pokoknya senang, pokoknya aku nggak senang, pokoknya enggak. Ya pasti ada penyebabnya. Hadis yang ketiga ini juga menginformasikan kepada kita selain Allah itu bisa cinta kepada hamba dan apa penyebabnya? Allah memberikan cintanya kepada hamba-hamba ini. Hadis yang ketiga. Silakan baca setelah saya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u
يدركهم الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه متفق عليه. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mengimami sholat pada suatu pasukan. Dalam sholatnya ia selalu menutup bacaannya dengan ucapan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka pulang, mereka menceritakan hal yang demikian itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda, tanyakan kepadanya mengapa ia berbuat demikian. Mereka pun menanyakannya dan orang itu menjawab, karena surat itu adalah sifat Zat yang Maha Pemurah, maka saya senang membacanya. Setelah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah Taala mencintainya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi sudah dibacakan terjemahannya, maka pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini nomor satu. Ya. Tahu kan ceritanya ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim tentara atau pasukan untuk misi peperangan, tetapi Rasulullahnya tidak ikut. Ini namanya sariyah. Namanya sariyah. Jadi di dalam sirah itu kalau kita baca ada yang istilahnya sariyah, ada yang istilahnya ghazwah. Jadi kalau sama-sama artinya peperangan, cuman yang pertama yang sariyah itu tidak diikuti oleh Nabi. Nabi hanya utus para sahabat untuk misi ini. Tapi kalau ghazwah, nabinya yang jadi pemimpin, jadi panglimanya. Nabinya juga ikut. Nah, dan biasanya yang menjadi pemimpin dalam misi itu, dia bukan hanya memimpin dalam urusan perangnya, tidak, hatta sholatnya dia tidak menjadi pemimpin. Ya. Nah, ada kebiasaan dari orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai pemimpin dalam misi ini. Apa? Ketika dia sholat, ya biasa sholatnya baca Al-Fatihah, setelah itu baca surat. Nah, setelah selesai baca surat selain Al-Fatihah, dia pasti akan baca Qul huwallahu ahad, baca surat Al-Ikhlas. Terus nanti bukan rakaat pertama saja, rakaat kedua juga begitu. Ya, Al-Fatihah, baca surat, nanti Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlasnya terus. Ya. Tapi bukan rakaat kedua. Di satu rakaat. Ya, kalau yang Ramadan itu rakaat kedua. Sahabat-sahabat yang jadi makmumnya itu ngasih informasi ini boleh nggak ya? Kenapa begini? Karena kalau enggak, cuma cukup satu surat saja. Akhirnya laporan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian coba tanya sama dia, kenapa dia melakukan itu? Akhirnya di cross check, kenapa kamu suka melakukan ini? Kenapa selalu setelah baca surat
setelah Al-Fatihah kamu baca Al-Ikhlas. Ya karena dia itu sifat surat ini menginformasikan tentang sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Dan karena itu aku suka membaca. Ya. Ini alasannya. Nah, kita juga suka baca itu. Karena tahu. Nanti kata pendeknya juga. Nah, kemudian di sini medalanya Nabi SAW mengatakan kasih tahu sama dia ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Ya. Karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka Allah juga mencintai. Jadi nomor satu pelajaran yang bisa diambil itu bolehnya orang membaca 2 surat setelah suratul Baqarah. Boleh membaca dua surat. Sebab kalau nggak boleh mungkin akan dilarang oleh Nabi. Nanti bilang sama dia jangan lakukan itu nggak boleh. Ya. Kemudian yang kedua, para sahabat itu kalau mendapatkan sesuatu yang tidak mereka mengerti, mereka akan selalu merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka akan bertanya, ya. Dan ini adalah kunci ilmu yang selalu dipakai oleh para sahabat, bertanya ketika melihat sesuatu yang tidak difahami, tidak dimengerti atau apa hukumnya. Dan itu sering dilakukan oleh para sahabat. Makanya di dalam Al-Qur'an Karim Allah sering menyebutkan yas'alunaka an, mereka bertanya kepadamu tentang ini, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka macam-macam, yas'alunaka 'anil ahillah. Sekaligus ini menjadi pendorong karena bertanya itu adalah kunci untuk orang bisa mendapatkan ilmu seperti yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu seseorang yang punya ilmu yang luas. Ketika ditanya oleh orang-orang di masa itu, kenapa Anda ini bisa punya ilmu yang luas ini? Dari mana? Kuncinya apa? Min qalbin aqul wa lisanin sawun. Jadi pikiran, jadi akal yang selalu berpikir, wa lisanin sawun, dan lidah yang suka bertanya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak dipahami, maka bertanya. Hadis ini berarti bisa kita arahkan untuk menjadi penyemangat orang itu thalabul ilm, menuntut ilmu. Dan salah satu pintu ilmu itu adalah bertanya. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga, informasi dari hadis ini bahwasanya suratul Ikhlas itu mengandung informasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari qul huwallahu ahad, ini informasi tentang tauhid, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Ya. Tidak ada. Kemudian yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dituju oleh hamba-hambanya saat mereka punya hajat dalam urusan apapun di dunia dalam kehidupan ini, karena Allahus ya, Allah tempatkan. Kemudian informasi juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, ya. Dia enggak punya anak sehingga dia tidak bisa dijadikan atau diposisikan sebagai bapak gitu, karena nggak punya anak. Begitu juga tidak diperanakan, nggak ada yang melahirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya adalah tauhid yang pertama. Jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, karena sifat-sifat karena suratul Ikhlas ini menyebut tentang sifat-sifat Allah, maka sahabat yang diceritakan dalam hadis ini dia mencintai surat Al-Fatihah, dan cinta itu diungkapkan dalam bentuk dia selalu membacanya setelah surat
di dalam sholatnya setiap rakaat. Ya. Jadi gini, sekarang kan kita suka juga sama suratul Ikhlas. Tapi sukanya ya karena pendeknya aja. Nah, sekarang kita bisa ikuti jemaah sekalian, berusaha untuk bisa memahami ya, oh ternyata suratul Fatihah, suratul Ikhlas itu menginformasikan yang inti yang tentang masalah keikhlasan. Orang mungkin bertanya, apa hubungannya Ustaz ya? Keikhlasan dengan Allah Maha Esa. Ya. Ini penyebabnya apa? Kadang-kadang merasa tidak nyambung ya orang sekalian. Karena kata ikhlas itu yang ada di benak kita tidak sama dengan makna asli yang dikandungnya. Ayo, kalau kan dia sudah jadi bahasa Indonesia kan? Ikhlas. Kalau ikhlas di bahasa Indonesia apa? Rela, gitu kan? Rela atau tidak pamrih dan lain semacamnya. Kan kita tahunya gitu kan? Misalnya sendal hilang, ikhlaskan aja, relakan aja, pasrah gitu. Bukan itu sebenarnya artinya ikhlas itu. Ikhlas itu dari kata kerja akhlasa yuflisu, artinya memurnikan. Dia bentuk gerund kalau di bahasa Inggris, kata kerja yang dibedakan. Kata kerja yang dibedakan juga kalau datang ya kedatangan gitu. Kalau pulang pulangan gitu. Kalau makan kekenyangan. Jadi itu kata kerja yang dibedakan. Jadi kalau ikhlas itu berasal dari kata memurnikan, maka kalau berarti pemurnian. Lah, sesuatu itu akan dikatakan murni kapan? Kalau dia tidak tercampur dengan unsur yang air. Misalnya, air ini adalah air murni. Kenapa? Karena dia tidak dicampur dengan teh. Ya, tidak dimasukin teh. Berarti ini hanya air saja. Jadi hanya satu, yaitu air saja. Nah, di sini jemaah sekalian, kapan sebuah amalan itu akan dikatakan mengandung unsur ikhlas kalau tujuannya hanya Allah satu, nah, gitu. Ya, hanya Allah saja. Ya, itu ikhlas itu maknanya seperti hanya Allah yang menjadi tujuan. Qul huwallahu ahad. Jadi sekarang tinggal diikutkan saja jemaah sekalian. Ya Allah, saya suka suratul Ikhlas. Dulunya karena pendek. Sekarang saya tambahin lagi karena saya tahu ini menginformasikan tentang sifat-sifat yang Maha Esa. Engkau tempat bergantung semua hamba. Engkau tidak beranak dan tidak beranak. Ya, insya Allah diterima ya. Asal kita melakukannya dengan ikhlas. Banyak-banyak setelah itu. Ya, habis surat baca al-ikhlas. Jadi kalau ada yang mau melakukan ini jangan diprotes ya. Ya. Apalagi melakukannya di masjid Al-Ikhlas. Ya. Oke, berikutnya kita bisa ambil pelajaran bahwasanya amalan itu bisa menjadi punya keutamaan yang besar disebabkan karena niatnya. Jadi besar kecilnya sebuah fadilah dalam amal itu terkadang ditentukan oleh niatnya. Artinya gini, bisa saja ada amalan yang terasa kok ringan ya, tapi fadilahnya besar. Fadilahnya besar. Asal dia melakukannya dengan tulus. Apa tuh misalnya? Amalannya di sini kecil kan? Apa? Membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah itu. Tapi pilihan ini ternyata menjadikan orang yang pertama kali melakukannya itu
mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecintaan Allah kepada hamba ini adalah karunia yang besar. Dari mana dia bisa mendapatkan itu? Dari niatnya. Jadi bisa jadi amalan itu sederhana, tapi nilainya tidak sederhana karena niatnya benar. Karena niatnya dia benar. Jadi poin terakhir yang bisa diambil dari hadis ini adalah fadlu suratul ikhlas, keutamaan membaca suratul ikhlas. Kita mungkin sebelumnya sudah dapat informasi bahwasanya orang bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dengan pembacaan ikhlas, membacanya 3 kali, bisa mempunyai pahala yang besar, bisa sebanding dengan seorang membaca Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Baik, saya kira mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita ada agenda yang lain. Yang maksudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua pembahasan yang sudah diuraikan dan ini sudah berujung di bab 47, dan insya Allah pertemuan berikutnya di Mushola Nur 5 akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab 48 insya Allah. Silakan ada kesempatan buat kita tanyakan ya, apa saja yang kita belum dapatkan informasi. Ya silakan, yang Mas ada yang ditanyakan baik tentang kajian apa yang dibahas barusan maupun ada yang tertunda untuk ditanyakan kepada guru kita. Fadhil. Saya hitung sampai 3, kalau nggak ada yang bertanya, saya hitung sampai 10. Ya, sampai 100. Udah ikhlas, ikhlas aja. Jadi nggak terpaksa ya, tadi kayak ini. Ada? Baik, kalau tidak ada, yang masih ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hadis-hadis yang tadi disampaikan dan ini menjadi hal baru buat kita. Jadi di-upgrade oleh guru kita. Biasanya kita mendengarkan saja dan dibaca terjemahannya oleh seseorang. Sekarang kita bersama-sama membacanya dan dibaca terjemahannya. Berarti upgrade berikutnya tahun depan kita ada lagi kemungkinan sampai. Alhamdulillah, jadi bisa merasakan bacaan aslinya yang kita dibimbing bersama oleh guru kita, insyaallah. Dan perlu juga punya semangat membaca hadis ini, karena sebahagian dari kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang dulu pernah diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ditanya, coba tanyakan kepada dia, kenapa dia melakukan itu? Itu kan kalimatnya Nabi, diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mengulanginya. Merasakannya kita akan terus. Nah, selanjutnya bahwa kita adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk terus juga kita menjaga cinta kita kepada orang-orang soleh, ya kita bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kita dan orang-orang soleh seperti itu. Dan kita juga berusaha untuk tidak atau kita benci pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk menjaganya agar kita ini tidak berbuat maksiat sebagaimana kita membenci maksiat itu sendiri. Baik, insyaallah jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti kita cukupkan untuk kajian kita di hari ini insyaallah. Dan pekan berikutnya kita akan bertemu di Mushola Nur 5. Insyaallah itu pada tanggal
19. Ya, 19 tak? Pertama. Kita ke 19. Sementara kita tetapkan dulu. Amin.